Ini penting sekali, saudara-saudariku yang terkasih, semua ajaran jangan hanya sepotong-sepotong. Apa artinya sepotong-sepotong? Adventis hari ke-7 ambil sepotong, pasang dan jadi gereja mereka punya. Karismatik ambil sepotong dari kitab suci, perintah Yesus, dirikan gerejanya. Unisitarian tidak tahu ambil dari mana, bilang Yesus only Jesus. Mormon ambil yang kejadian beranak cucu dan bertambah banyak, mengizinkan poligami. Saksi Yehova ambil sepotong, kita tahu pernyataan siapa, bilang Yesus kecil, Allah yang besar, Yesus itu Allah kecil. Ini yang dimaksudkan ajaran sepotong-sepotong. Sedangkan dalam Matius 28 ayat 20, tolong dibaca, ajarkanlah semua universal kekatolikan doktrinal. Setelah itu nanti kita lihat kekatolikan teritorial atau wilayah. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di situ aku akan menyertai kamu sampai datangnya Luther, Calvin, tidak ada di situ. Sampai akhir zaman. Kalau apa? Kalau kamu mengajarkan segala sesuatu, universalitas, totalitas, katoliksitas, ajaranku, semua ajaranku. Oke. Yang kedua, kekatolikan dalam pengertian teritorial atau wilayah. Ini penting sekali. Tolong bantu dulu di Roma 1 ayat 20 ayat 7 ayat 8. Roma 1 7 dan 8. Kita lihat sini teritorial. Roma 1 7 dan Kekatolikan 8. dalam kekatolikan universal dalam pengertian teritori atau pengertian wilayah. Kepada kamu sekalian yang tinggal syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Katolik teritorial, kalau Katolik totalitas, universalitas di dalam wilayah, di seluruh dunia. Oke, Matius 28 ayat 19. Matius 28. Kekatolikan universal dalam pengertian teritorial. Matius 28 ayat 19. ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya pergilah ke seluruh dunia. Kisah 1 ayat 8. Kekatolikan teritorial, artinya kekatolikan tempatnya di mana, di seluruh dunia atau hanya di satu tempat. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Universal, sampai ke ujung bumi, totalitas ke daerah wilayah yang harus disebarkan dalam pengertian itu. Atau Petrus sendiri, kisah 15 ayat 7, melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan. Semua bangsa. Kisah 15 ayat 17 ya? Ayat 7. Mbappe apalagi handayani Mbappe lagi. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Ketika Petrus sendiri menulis surat kegembalaan untuk para gembala yang lain,
Dia menuliskan untuk seluruh gembala di seluruh dunia. 1 Petrus 5 mulai ayat 2. 1 Petrus 5. 1 Petrus, apa yang menulis Petrus itu? 1 Petrus 1 Ayat dari 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih. Oke, mereka yang terpilih, garis bawahi mereka terpilih itu. Ini surat namanya surat Katolik dari Petrus Primus Inter Pares untuk para gembala yang lain. Oke, bab 5-nya ayat 1 mulai. Contoh kecil. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui Bab iman. 5, Nona. Bab 5 ayat 1. 5 ayat 1. Maaf. Tidak, maksudnya tadi 1 Petrus 1, kita tahu bahwa surat dari Petrus. Oke. Untuk siapa? Untuk yang dipilih. Yang dipilih ini siapa? Contohnya ayat bab 5 ayat 1. Siapa saja yang dipilih waktu itu? Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, Oke, yang juga tahan dulu. Sebagai primus inter pares. Primus inter pares artinya yang pertama dari semua yang sama. Semuanya mereka penatua. Presbiter artinya imam. Tipologinya ada di 1 Tawarik 24 ayat 1 sampai 18. Ini nggak usah buka ke sana nanti. Tawarik mengatakan bahwa presbiter, penatua ini punya dua tugas. Tugas-tugas suci, tugas-tugas liturgis, dan juga tugas pengembalaan. Jadi, presbiter atau imam ini, atau penatua yang ditulis itu, di dalam bahasa Indonesia itu, punya dua sifat. Sifat kepemimpinan liturgis, imam, dan juga pada saat yang sama adalah gembala yang mengembalai. Karena itu ayat 2 berbunyi demikian. gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Oke, gembala ini ada di mana? Lanjut terus Nona, baca kembali ayatnya. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Lanjut. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oke, kenapa disebut gembala agung Yesus? Petrus sendiri mengatakan Yesus sebagai gembala agung. Karena di dalam siap-siap ada ayat 9-nya Nona, di situ tahan dulu. Kenapa Petrus menyebut Yesus sebagai gembala agung? Ya karena Allah itu adalah gembala. Di dalam Yohanes 10 kita sangat jelas bahwa dia adalah gembala. Tetapi dalam Yohanes 21 dia memberikan tugas kepada Petrus untuk mengembalakan. Itu adalah kegenapan dari nubuat yang ada di Yesekiel 34 ayat 15. Sebentar kita ke sana sedikit. Tetapi langsung para penatua ini ada di mana saja, para imam ini untuk tugas pengembalaan dan tugas liturgis itu mereka ada di mana? Ada di seluruh dunia, ayat 9-nya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya ketika Petrus menulis surat gembalanya, surat Katoliknya, dia menulis untuk semua yang ada di seluruh dunia. Inilah keuniversalitasan yang tadi makna Katolik di dalam nama Katolik itu. Jadi ada dua, kekatolikan di dalam doktrin, universalitas, totalitas dalam doktrin, bukan yang setengah-setengah. Ajarkanlah semua yang saya perintahkan, dan juga kekatolikan teritorial atau wilayah seluruh dunia. Oh ya, tadi yang tanya Katolik, Yesus mendirikan Katolik. Sangat jelas, Yesus mendirikan gereja Kristen tetapi universal, Katolik. Oke, ada pernyataan lain lagi yang harus dibahas? Kita kan sama Yesusnya Romo, cuman beda ibadah. Yesus memperbolehkan beda-beda ibadah nggak mau? Tadi pertanyaan Yesus
bawah. Yesus yang sama. Oke, kita pakai contoh Yohanes 20 ayat 21-23. Yesus yang sama, dia memerintahkan pengakuan dosa. Apakah di sana melakukan itu atau tidak? Ayo silakan. Yohanes Kalau 20. Yesus yang sama yang perintahkan permandian, yang perintahkan ekaristi, sekarang kita mau tahu apakah Yesus punya tuh menjalankan perintah yang sama atau tidak. Contohnya Yohanes 20, 21, 23. Ayo. Contoh kecil. Yohanes 20, 21, 23 ya, Bu. Kakaria Karapi. Jangan dulu, dengar dulu sebentar baru type. Santai aja Kakaria Karapi. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku. Sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di sini Yesus memberikan otoritas pengampunan dosa kepada para rasul. Kalau Yesus yang sama, yang mengatakan, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Lalu kenapa pendeta-pendeta bilang mengaku kepada Tuhan Allah langsung? Berarti perintah Yesus di sini bagaimana loh? Nggak dijalankan. Kita jalankan. Oke, Yesus bilang dagingku adalah benar-benar makanan dalam Yohanes 6 ayat 55. Lalu mereka bilang simbol. Lalu Yesus yang bilang benar-benar makanan ini adalah dagingku. Tapi kalau kamu tidak mau ikut bagaimana? Menurut Yohanes yang sama, mereka belum mengenal Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3. Coba. Tanda bahwa orang mengenal Allah itu apa? 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Oh ya, Ripin tadi ayat berapa? Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa. Lalu pendeta bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Lalu bagaimana dengan ini? Sedangkan Yesus suruh berikan otoritas pengampunan dosa kepada para rasul. Lalu mereka bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Ayatnya di mana? Oke, Ripin, engkau baca baik-baik dan lebih kritis ya. Oke, barang siapa kamu menghembuskan Roh Kudusnya dan mengatakan barang siapa kamu ampuni dosanya, barang siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Oke, sekarang kalau begitu, kalau tidak menjalankan perintahnya, mereka belum mengenal Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Coba dibaca, Nona. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tandanya bahwa kita mengenal Dia atau kita ada di dalam Dia adalah melakukan semua perintahnya. Tadi dia mengatakan perintah untuk pengampunan dosa. Kalian bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Di mana dia perintahkan mengaku langsung kepada Tuhan Allah? Ini yang dimaksudkan di situ. Yesus tidak pernah memerintahkan sola scriptura. Yesus tidak pernah memerintahkan sola gratia. Yesus tidak pernah memerintahkan sola fide. Yesus tidak pernah memerintahkan ekaristi sebagai simbol. Yesus tidak pernah memerintahkan mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Lalu kenapa hal-hal ini tidak dijalankan di dalam Protestantisme kalau Yesus bilang seperti ini? Itu artinya tanda bahwa mereka belum mengenal Allah. Jangan sampai mereka porak-porandakan kitab suci yang Yesus juga kritik berat ahli Taurat ya. Yohanes 5 ayat 39-40. Yohanes 5 ayat 39-40. 39-40. Andai ini saya matikan kamera ya, takutnya sinyalnya susah. Atau masih bagus suaranya? Oke, silakan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal.
Walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Bagaimana caranya untuk memperoleh hidup? Makan roti ini yang adalah tubuhku. Bab 6 ayat 51. 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. 52. Roti yang kuberikan adalah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Sekarang 53. Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ingat, mau masuk surga, jangan lupa makan ini. Ayat 54-nya. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan 55. Simbol atau benar-benar? Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Masih Mau bilang tinggal simbol? dengan Yesus? Ayat 56. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Cara kita tinggal dengan Yesus adalah terima dia, makan dia sungguh-sungguh. Bukan simbol. Siapa tadi yang nanya ayatnya tentang Ekaristi? Ya ini. Tadi ada yang Oke, tanya. jadi John Sitohang asal mula cerita yang mau wajib ke surga. Coba engkau naik dan tunjukkan surat penebusan dosa. Kau tunjukkan, ini loh surat aslinya. Tunjuk tuh. Daripada engkau type di bawah, tidak tunjuk suratnya. Yohanes 6, Oke. 51 sampai 56. Sampai dengan 66 atau urusan terserah mereka. Oke, ada lagi pertanyaan lain yang ditulis di bawah, Yani. Melanesia, Luther benar dia tidak suka dengan ajaran yang menyimpang. Engkau tahu ajaran Luther? Luther bilang begini. Sekarang Luther bilang, pecca fortiter crede fortium. Di dalam Latin, Indonesia begini. Berdosalah sepuas tenagamu, tetapi percayalah sekuat tenagamu selesai. Engkau bisa berbuat cabul 1000 kali sehari, tetapi dengan percaya engkau sudah diampuni. Itu tidak bertentangan dengan kitab suci. John Sitohang itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Dia ketika dia memberikan pernyataan, berbuatlah cabul 1000 kali sehari, dengan percaya engkau sudah diampuni. Sitohang, engkau tahu ajarannya Luther? Engkau tahu ajarannya Luther menyebabkan pembantaian kepada Yudaisme? Engkau tahu itu? Engkau tahu tidak apa yang diajarkan oleh Luther dan para reformator yang kalian bilang itu? Terjadilah inkisisi Protestan terhadap kekatolikan dan pembunuhan lebih dari 60.000 jutaan. Engkau tahu itu? Kalau engkau tidak tahu, jangan type sembarang. Kalau engkau tidak tahu apa-apa, jangan type sekarang. Engkau tahu 6 Mei 1527 penyerangan Roma oleh serdadu Carlos V bersama dengan serdadu dari golongan Luther. Pembantaian yang mengerikan, dari 66.000 penduduk Roma tinggal 19.000. Engkau tahu itu? Engkau jangan bilang Luther benar, dia tidak suka dengan ajaran yang menyimpang. Mana Luther menyebabkan perpecahan, pembantaian, pembunuhan, persekusi? Engkau tahu tidak? Kepalanya 2 rasul dikeluarkan dan dimain-main. Andreas dan Yohanes punya kepala dari gereja di Roma dikeluarkan dan dimain-mainkan.
kelaminnya ditikam dengan tombak dan dibuang ke sungai. Engkau tahu itu tidak? Kalau engkau tidak tahu sejarah, jangan omong di sini. Kalau engkau tidak tahu sejarah apa yang dibuat oleh Luther menyebabkan begitu banyak kerusakan, jangan omong di sini. Makanya tunjukkan data, jangan hanya asal omong. Bagaimana dengan pernyataan Luther? Berbuatlah cabul 1000 kali sehari, hanya dengan percaya kamu sudah diselamatkan. Apakah kalian yang pengikut Luther semua masih buat itu? Memenuhi pernyataan doktrin ajaran pernyataannya si Luther? Jangan buat saya bongkar semua ajarannya. Jadi si Tohang belajar sejarah supaya tahu sejarah kekerasan, inkisisi dan semua. Apakah saya mau tutup semua sejarah inkisisinya Protestan? Katolik itu terlalu tabah, terlalu sabar. Tetapi ketika kalian sudah terlalu framing dan kami memberikan hak jawab, kalian ini main-main lapor lagi macam anak yang tidak dewasa. Berkelahi antara kakak dan adik di rumah. Adiknya bilang, mama hakimi kakak saya karena dia begini. Jawab juga kalau kalian pintar, kan pakai argumentasi toh. Katanya yang paling benar. Katanya paling benar, tunjukkan ayatnya mana. Nah, sekarang dia sudah bilang, tetapi kita tetap saling mencintai Kristus. Tadi kau framing, sekarang kau bilang hukum cinta. Yang ku kasih, ku hajar dulu. Wahyu 3 ayat 19. Tanda bahwa saya kasih ke engkau itu karena kau taruh relativisme itu. Baca dari ayat 15 dulu. Wahyu 3 ayat 15. Ayat 15 dulu. Yang tidak panas tidak dingin seperti si Tohang ini. Panas. Lalu tadi dia bilang kritik Katolik. Sekarang dia bilang Luther benar. Setelah saya bongkar semua Luther, dia bilang kita kan hukum kasih. Kita harus mengasihi. Ini loh yang relatif begini nih. Yohanes bilang apa? Wahyu 3 ayat 15 dulu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Oke, ayat 19. Yang ku kasih, ku hajar. Tanda bahwa saya mengasihi engkau. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Si Tohang, tadi engkau serang Katolik, sekarang engkau pakai mau jadi. Sekarang dia serang tadi kita ada pernyataan di atas tentang Luther benar dan semua gereja Katolik menyimpang. Sekarang saya malu selama ini kita saling serang. Sebenarnya ada apa? Ya tadi kau serang Katolik, sekarang kau tanya lagi kami bagaimana? Kayak gitu. Sekarang jadi victim, jadi apa ya? Kan kita sama. Jadi apa tuh? Oh, Kristen dan kita Katolik sama. ya. Kita harus saling mencinta. Ya tadi serang Katolik, sekarang pakai hukum menderita, jadi korban. Tidak bisa kasih Tohang. Panas atau dingin. Yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Berikanlah hatimu dan bertobatlah. Konsisten sekali Kat. Yang kau tadi bilang bela Luther mati-matian, saya bongkar depo ajaran, kau bilang kan ada hukum kasih. Kasih itu tidak artinya relatif. Kenapa? Yakobus 5 ayat 19-20. Kalau ada orang melihat bahwa saudaranya berada di jalan yang tidak benar, maka apa yang harus dia buat? Yakobus 5 ayat 19-20. Ya, sepertinya si Tohang ini tidak panas tidak dingin. Kalau dingin pakai selimut si Tohang. Kasih bakar api supaya panaskan. Oke. Si Tohang tidak. Si Tohang saya bukan benci ke engkau ya. Jangan tanggap itu hanya. Saya belajar analisa statement di atas sudah berubah, di bawah sudah berubah. Ini yang saya harus koreksi. Oke, Yakobus 5 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik,
Ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Membantu orang untuk melihat kebenaran, untuk kembali ke jalan yang benar, menyelamatkan jiwanya, dan menutupi pelbagai dosanya. Sekarang pertanyaan saya untuk si Tuhan dan kawan-kawan Protestan. Kalian mau koreksi gereja Katolik, koreksi yang mana? Lalu pertanyaan berikut, atas otoritas mana di dalam kitab suci kamu bisa mengoreksi gereja Katolik? Halo? Apa lagi yang mau ditanyain? Sudah jelas belum? Dari tadi kan tanya. Makanya Tuhan Yesus tuh nggak menyek-menyek. Kasih, kita nih harus kasih. Kalau sesat nggak bisa datang dengan lebay. Oke, ada yang Sesat dihajar. ada satu pastor, ada adik-adik dari Manggarai datang. Romo ya? Saya Protestan, tidak pernah menuduh Katolik menyembah patung karena saudara saya ada Katolik. Bukan karena saudaramu Katolik, tetapi engkau harus paham apa itu patung di dalam kitab suci. Nah, ini yang lebih penting, toh. Malam Pater, Sisil. Oh, Bang salam. kaki. Ripin, saya Protestan tidak pernah menuduh Katolik menyembah patung karena saudara. Alasan engkau tidak menuduh Katolik menyembah patung bukan karena saudaramu Katolik, tetapi engkau harus paham apa itu patung di dalam kitab suci. Jadi saya pikir apabila paham ya hanya karena perasaan bahwa saudaramu Katolik, tidak bisa, karena harus tahu bahwa patung di dalam kitab suci itu apa. Begitu ya. Pater masih retret kah? Masih retret hanya karena jam-jam ini namanya jam-jam Istirahat. padang gurun. Jadi refleksi pribadi tentang mendengar. Berapa orang pesertanya Romo? Berapa Pater? Berapa orang pesertanya retret ini? 42. Banyak ya? Ada adik-adik mereka suka datang ganggu saya kalau saya lagi di sini, mereka mau dengar live-nya sedikit. Ayo kita bikin retret juga di Jakarta, di Bandung. Kita pagi Romo. Cocok itu. Pas nanti Romo pulang ke Indonesia, kita bikin retret dulu 3 hari. Jangan nanti adik-adik saya yang pimpin, saya hanya tukang ganggu. Malas. Ajar saja begini sudah cukup. Mau juga kita retret. Kenapa yang di Kolombia aja yang bisa retret? Kita yang di Indonesia tadi aja retret. Retret juga lah. Ya Kandayani ya. Ada Kandayani nanti yang carikan bus. Ada tema apa lagi yang di-type di bawah? Nana. Banyak. Tadi bilangnya kita itu sama satu Kristus, hanya beda-beda ibadah Romo. Boleh nggak beda-beda ibadahnya Romo? Tetapi ibadat itu harus sama. sesuai dengan para rasul yang ajar. Kisah 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Oh ya, si Tohang, saya dulu pemain masuk sampai dengan seleksi tim kabupaten Sika. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecah-mecah roti dan berdoa. Berapa kali mereka pecahkan roti? Ayat 46. Ayat 46. Dengan Mau bertekun ibadah dan berbeda di mana? Yang pertama, ada 2 bagian dari ibadah itu. Yang pertama liturgi sabda, bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua liturgi Ekaristi, pemecahan roti. Kalau ibadah yang sama bagaimana mereka buat di sana? Mereka buat seperti itu. Di sana kan tidak ada pemecahan roti dalam Ekaristi. Oke. nggak perlu, itu simbol, tidak menyelamatkan. Oh, 46.
Mereka Dengan gereja perdana membuatnya setiap hari atau berapa? 1 bulan 1 kali. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Setiap hari atau setiap 1 bulan? Setiap hari. 20 ayat 7. Tiap hari Minggu atau tidak? 20 ayat 7. Yulita sudah lancar sekarang buka kitab suci. Mantap. Kalau sering buka jadi lancar mau. Kalau nanti lupa lagi. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus Sudah berbicara. selesai. Sudah. Jadi mereka berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Lalu ada bagian pertama yang namanya ketekunan ke dalam pengajaran para rasul. Sekarang pertanyaan saya untuk Protestantisme. Pengajaran para rasul yang mana yang ditekuni sekarang? Karena di kitab suci mengatakan gereja perdana bertekun di dalam pengajaran para rasul. Pertanyaan kedua, untuk sekarang, Protestantisme sekarang, pengajaran rasul siapa yang mereka lagi tekuni? Iya, mereka tidak mengajarkan pemecahan roti. Sama nggak mau pemecahan roti di Katolik dan di Protestan? David, tahan dulu. Omong banyak hanya bisa lawan Kristen, tetapi lawan Islam menceret. Saya buat apa lawan Islam? Kitab sucinya sudah beda. Saya mau kasih menceret yang Protestantisme kan kitab yang sama, tafsir suka-suka. Jadi hati-hati, ini pernyataan mau menceret ya, menceret. Jadi bukan pernyataan saya. Saya hanya mau mengulangi pernyataan. Buat apa saya omong dengan Islam dalam pengertian ini? Kitab sucinya sudah beda. Tuhannya beda. Dalam pengertian mereka punya. Tujuannya Yang sekarang yang Protestan ini, Protestantisme ini, tetapi mereka pakai kitab suci untuk apa? Galatia 1 ayat 6-7. Mereka pakai kitab suci untuk apa? Yang ini yang harus diluruskan. Dave, saya tidak penting omong tentang yang pernyataanmu, tetapi kenapa sekarang Protestan yang bilang, yang engkau punya pernyataan ini, Protestantisme menceret kalau imam-imam Katolik atau awam-awam Katolik menggunakan hak jawab ternyata terhadap semua framing yang kamu lakukan kepada Katolik, sekarang kamu menceret, kenapa? Lalu sekarang bilang kami menceret lagi kalau lawan Islam. Lucu ya, iri hati ke kamu kalau kami bergandengan tangan dengan Islam. Karena kitab suci ini sudah berbeda, kamu stres. Kamu sekarang yang ambil kitab suci Katolik punya, lalu kamu manipulasi kitab suci itu. Itu Paulus sudah omong di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7. Tolong dibaca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Tahan dulu. Injil yang lain, tetapi itu bukan Injil penjelasannya. Lanjut baca. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nasihatku, Tahan dulu. Artinya mereka memutarbalikkan Injil, bukan Injil yang lain, tetapi putarbalikan Injil. Lalu apa kata Paulus? nasihatku, sehati, sepemikiranlah kamu, hiduplah dalam tahan damai dulu. sejahtera. Nasihat kita, satu pikiran, satu hati. Bukan 60.000 hati, 60.000 pemikiran. Dan anatemanya ayat 89. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi yang putarbalikan Injil itu, hati-hati.
Yesus tidak omong sola, kamu pasang sola. Yesus tidak omong tentang double predestinasi, kamu bilang double predestinasi. Yesus tidak omong bilang bayar persepuluhan, kamu paksa orang bayar persepuluhan walaupun kau pun tidak hak persepuluhan. Yesus tidak bilang kamu joget-joget, jingkrak, lompat-lompat, kamu jingkrak, lompat. Yesus tidak bilang kamu patahkan rantai, kamu ada pendeta yang kasih patah rantai. Yesus bilang kamu jangan, tidak ada. Sejak kapan Injil diputarbalikkan sebagai pendeta main bola, jingkrak, pedang, pegang ular, lalu ada satu pendeta yang pegang ular gigit harus bawa ke rumah sakit lagi. Di mana Yesus bilang kamu pergi ke KKR dan buat orang sembuh, jatuh dan lain sebagainya? Di mana itu? Di mana ada Roh Kudus memenuhi seseorang dan orang itu jatuh terlempar? Tidak ada. Hanya Maria yang pergi mengunjungi Elizabeth, dan ketika mendengar salam Maria, Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang pendeta-pendeta bilang dipenuhi dengan Roh Kudus itu harus mampu seperti Elizabeth mengatakan kepada Maria, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 40-41. Apakah Elizabeth mendengarkan salam Maria dan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Lukas 1:40 ya. Lalu Kalau ada ia yang masuk. bawa ke surga, saya lompat dari Monas. Kau pilih lompat sana tuh, kau mati bukan urusan kami. Ada yang mau lompat dari Monas kayak Pak Amin Rais saja. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Tahan dulu. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Salam Maria saja memenuhi Elizabeth dengan Roh Kudus. Lalu sekarang apa yang terjadi? Apa kata Elizabeth? Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Elizabeth sampai mengatakan penuh dengan Roh Kudus. Terpujilah engkau di antara perempuan, di semua perempuan terberkatilah engkau. Mereka ini lebih kudus lagi dari santai Elizabeth yang dipenuhi dengan Roh Kudus kan. Dan lanjut pernyataan Elizabeth. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Angkel Rianto. Siapakah dari Angkel? Tetapi lucunya, pendeta-pendeta bilang mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi mencela gereja Katolik. Kan lucu. Roh Kudus apa yang memenuhi orang supaya mencela orang? Mereka mencela Bunda Maria habis-habisan mau Protestan. Padahal Maria hanya menyapa Elizabeth dan lonjaklah anak yang di rahimnya, dan Elizabeth, kata Injil loh, dan Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku. Apakah mereka lebih besar dari Elizabeth, mamanya Yohanes Pembaptis? Terus baru mau minta masuk surga, tapi ibunya Yesus dikata-katain. Ya, maksudnya saya mengatakan hanya membuat perbandingan. Oh, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tuh omong seperti ini. Ya, santai saja, Ripin. Maaf saya seperti yang tidak menghargai Ibu Maria. Tidak apa. Dan baca ayat selanjutnya 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Lanjut. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Oke, dalam hermeneutik ini mengatakan sangat jelas bahwa kita semua diselamatkan butuh 33 tahun dulu, Yesus lahir dulu, baru perjalanan panjang
Dia mati di kayu salib untuk selamatkan kita. Tetapi ini namanya penyelamatan antisipasi untuk Maria. Sebelum Yesus lahir, Yesus masih ada di kandungannya. Maria sudah mengatakan, hatiku bergembira dan jiwaku memuliakan Allah, sebab Allah juru selamatku. Berarti, bagaimana mungkin Yesus belum mati di salib, Maria sudah mengatakan Allah juru selamatku? Kan tidak logis. Makanya setan marah besar kepada Maria itu karena itu. Janji keselamatan sudah ada dengan dia dulu. Dan dia sudah mengatakan, jiwaku memuliakan Allah karena Allah juru selamatku. Lalu lanjut. Ayatnya bagus, ayat selanjutnya. Turun-temurun ini yang saya mau lihat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kecuali Protestan. Ya, tentang Maria. Ayatnya sangat jelas. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini loh, kitab suci tulis semuanya di situ. Dan Yohanes 19 ayat 26-27. Tadi ada tai briefing, saya tanya Yesus berkata, bahwa Yesus berkata, Yesus berkata, oh ya, yang saya jawab ini Yohanes 19 ayat 26-27. Jawab briefing. 19:26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sejak saat itu harus menerima dan membawa Maria ke rumahnya. Yesus sendiri yang serahkan. Kalau ada TB lama, Katolik karen aku ada TB lama, jangan pakai TB 2. TB lama sangat jelas di pernyataan ayat 27, bukan murid dalam singular, tetapi murid. Alkitab yang manual mungkin Pater ya? Oh ya, silakan yang iman Katolik, sih bisa kalau. Ada TB lama, Yulita. Di iPad saya di atas. Ya sudah nggak apa-apa. Pakai Siapa bilang Katolik selamat dan Protestan tidak? Saya tidak omong itu. Oke, baca itu. Siapa yang kakarapi ini temanya tidak jelas ya, type-nya aneh-aneh. lompat-lompat. Biasa mau. Siapa yang ngomong tentang keselamatan? Kita omong tentang tema beda. Apa tadi Oke, Pater? Yohanes 19 ayat 27. Marah dia mau. Dibilang keselamatan hanya ada di gereja Katolik. Marah-marah. Naik toh, tunjukkan ayatmu. Ini ya Pater. Yuk. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kemuridan Yesus yang sejati harus membawa siapa ke rumah? Ibu. Ibu. Harus membawa ibunya. Bagaimana engkau tidak membawa materai? Ingat bahwa semua perjanjian dimeteraikan dalam tabut. Perjanjian dengan Nuh dimeteraikan di dalam kapal ya, baktera Nuh. Perjanjian dengan Musa dimeteraikan dalam tabut perjanjian lama. Kalau begitu kita adalah perjanjian baru. Kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru, dimeteraikan dengan apa? Siapa yang memeteraikan tabut? Siapa yang menjadi tabut?
yang untuk memeteraikan perjanjian baru? Bunda Maria. Ya, coba kita analisa kalau begitu kita tidak memenuhi aliansa atau perjanjian. Karena setiap perjanjian dimeteraikan oleh tabut atau dimeteraikan dalam tabut. Perjanjian dengan Nuh dimeteraikan sebagai tabut adalah baktera. Perjanjian dengan Musa dengan orang Israel dimeteraikan di dalam tabut perjanjian. Sekarang kita adalah kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Ini jadi persoalan. Perjanjian baru ini dimeteraikan di dalam tabut yang namanya apa kalau begitu? Perjanjian baru. Ini Protestan tidak bisa mengerti kalau begitu. Saya mau tanya Protestan. Siapakah tabut perjanjian atau apakah tabut perjanjian baru? Karena apa? Karena setiap perjanjian harus punya tabut untuk dimeteraikan. Ayo, yang Protestan bisa type di bawah. Apa nama tabut perjanjian baru untuk memeteraikan perjanjian itu? Karena contoh sudah jelas. Dengan Nuh, baktera. Dengan Musa, tabut perjanjian. Tetapi perjanjian baru, di manakah materai itu? Mereka bilang orang percaya, Pater. Di mana di ayat kitab suci bilang orang percaya adalah tabut? Yang penting beriman. Oh, begitu. Yang penting percaya. Yakobus 2:19 bilang, setan pun percaya dan gemetar di hadapan Tuhan. Yang Oke, dapat menyelamatkan lagi 10, iman. 15 menit. Salib koromo, salib itu altar. Anak domba itu harus dipersembahkan di atas altar. Kalian saling menyesatkan anak-anak Allah. Imani saja Katolikmu. Panas ya kokoriki kokoraki. Panas ya kalau jangan bawa Protestan. Oh ya, kamu kasih kembali pulang kitab sucinya Katolik tuh, 27 kitab suci perjanjian baru, kamu kembalikan dulu. Nanti kamu pakai baca kitab apa kalau begitu. Hanya karena kamu bawa tidak izin kitab suci perjanjian baru itu, kembalikan dulu. Supaya kami jangan sentuh-sentuh kalian lagi. Sekarang tuh kalian tuh yang framing Katolik atau minum Katolik. Kalau kami pakai hak jawab sekarang, kalian yang panas bagaimana? Iya. Dan yang parahnya mengambil Tabut itu Yesus sendiri sebagai kurban sempurna. Di mana itu Yesus bilang dia adalah tabut perjanjian? Dia itu bait suci. Bukan, Mana ya? contohnya. Makanya Yesus bilang runtuhkanlah bait suci ini dan saya akan mendirikannya dalam 3 hari. Dia bilang dia adalah bait suci. Dan bait suci ini sudah ada di mana dan tabut sekarang ada di mana? Kita tidak bisa mengatakan Yesus bait suci, Yesus tabut, bagaimana? Logika tidak jalan. Oke. Wahyu 11 ayat 19. Bait suci sekarang ada di mana? Yesus bilang runtuhkanlah bait suci ini dan saya akan mendirikan dalam 3 hari. Yesus bilang dia adalah bait suci itu. Dan bait suci ini ada di mana sekarang? Wahyu 11:19. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Oke, Dan tahan dulu. Jadi mau jawab yang tadi yang taib. Berarti ada 2 hal di sini. Bait suci dengan tabut. 2 hal yang sangat berbeda. Baca kitab suci kalian nih. Tapi saya senang mereka taib-taib di bawah. Semakin mereka bertanya, semakin membuka kebenaran, Pater. Taib, kamu taib, nanti saya buka semua kebenaran biblis. Ya, mereka menolak paus, tetapi menolak paus tapi pakai kitab suci. Itu yang kami pernyataan di sini mengatakan mereka suka susunya tetapi benci sapinya. Untuk Protestan,
Pakai kitab suci yang dikanonkan Katolik, tapi benci gereja Katolik yang mengkanonkan. Siapa bilang gereja Katolik itu ada keselamatan? Engkau baca yang pertama, Yesus bilang gereja adalah kesempurnaan, kepenuhan dari tubuh Kristus. Itu penting. Oke, kita mulai dari Efesus ya, 1 ayat 22-23. Efesus berapa mau? 1 ayat 22-23. Efesus 1 ayat 22-23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Repeat, nanti saya jelaskan. Engkau ambil wahyu yang mengurangi dan yang menambahkan. Santai saja. Oke, kau tenang-tenang, saya repeat. Saya jelaskan dulu kenapa tadi gereja. Oke. Gereja adalah kepenuhan dari tubuh Kristus. Jadi tidak bisa memisahkan kepala dari tubuhnya. Ini penting sekali, saudara dan saudariku. Dan tubuhnya ini didirikan di atas dasar para rasul ayat 19 dan semuanya. Oke. Sekarang tubuh Kristus ini, Kristus sendiri kuduskan atau tidak? Ini penting. Dia pelihara dulu. Efesus yang sama 5 ayat 28-29. Yesus pelihara tubuhnya yang adalah kepenuhan dari Dia atau tidak? 5, 28, 29 ya, Mo. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap gerejanya. Siapa yang pelihara gerejanya? Kristus. Sekarang Nona ke ayat 25-27. Siapa yang menguduskannya? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gerejanya dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Lanjut sampai 27. Supaya dengan demikian Ia menempatkan gerejanya di hadapan dirinya dan dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak tercela. Dia mencintai, dia memelihara, dia menguduskannya supaya tak bercela, dan dengan demikian dia menyelamatkan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja, Dialah yang menyelamatkan tubuhnya. Dia yang menyelamatkan gerejanya adalah tubuhnya. Jadi kalau mau selamat, dia masuk ke dalam tubuhnya supaya dia selamatkan. Perkara selesai. Di mana Yesus bilang kau buka tubuh yang lain lagi, kau dirikan tubuh yang lain lagi? Di mana dia bilang itu? Berarti Kakaria, Kakarapi, jadikan semua bangsa murid-murid. Kata semua bangsa ini kata Katolik. Bukan jadikan semua bangsa menjadi Katolik. Ya benar sekali. Jadikan semua bangsa murid-muridku. Dan muridmu semua ini yang Katolik, kata Katolik. Memang Kakarapi yang gagal epistemologi, error pemahaman ini yang seperti ini. Jangan marah ya, sudah dijelaskan dari tadi. Karena itu yang mau selamat menurut Efesus ini sangat jelas. Ya harus jadi tubuhnya dan harus anggota tubuhnya. Dan Tuhan Jadi Yesus akan mendirikan satu gerejanya. Kakaria, Kakarapi, naiklah daripada engkau taib, jago taib saja. Jambak saja orang itu. Saya lagi 15 menit mau doanya.
Jangan maksa kakak rapi kakak Ripi. kakak. Engkau pakai dalil kitab suci, jangan hanya type di bawah. Kalau tidak mute karena orang itu tidak berguna. Nggak ada ini. Banyaknya nyari 300 orang kakak rapi. Request lah kakak rapi. Kalau mau naik daripada penasaran. Nggak tahu mana ini. Daripada dia type dari tadi jambak saya naik tuh supaya langsung selesai perkara. Ditohang aja type disuruh naik. Ditolak undangannya. Nggak ada Romo kakak rapi itu private akun. Nggak berani dia mute kan aja nih daripada omong hilang sekarang pasti. Jago tuh naik orang mau jangan hanya jago type di bawah sih. Nggak ada ini. Tidak saya mau kesepanas mereka saja. Ada sekarang lagi yang bilang begini, Pak Tur. Kami tidak Kakak ini coba saya jambak deh. Jambak aja si kakak Ria itu kakak rapi itu ada type di bawah itu. Buka kamera kalau berani ya, jangan jago type. Jambak aja. Kakak rapi malah diblok sama Bang Loro. Iya karena dari tadi suruh naik tidak mau minta itu. Naik typing doang sih. Jadi Karena perpuluhan macet pasti. Jadi Pak Ter, ada lagi Protestan yang mengatakan sekarang ini kami tidak percaya sama Luther tapi percaya sama Tuhan. Gitu. Jadi apa daya mereka tanpa Luther yang protes? ya itu Pak Ter, ya. Saya juga tidak masuk akal lagi sudah yang begitu-begitu. Demi apa mereka membuat pernyataan seperti itu? Kami tidak percaya pada Luther, kami percaya hanya pada iman kami saja. Itulah. Kan kayak gitu. Ya Uncle, selamat pagi Uncle. Kan lucu kan? Siapa ini? Jadi Oke, saya pamit. demi pembenaran apa itu kayak gitu Pak Ter, ya? Tuh ST Kenapa? 02. Ada yang membuat pernyataan itu, kami tidak percaya lagi sama Luther, tapi kami langsung percaya Yesus saja, iman kepada Yesus gitu. Oh ya, tapi di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 bilang, jangan lupa orang yang mengajarkan itu kepadamu. Oke, kita baca. Tapi kita jangan lupa orang yang ajar kita benar. Tapi Protestan menganggap diri mereka diajarkan yang benar oleh siapa? Iya. Tolong baca dong 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Itu kita mesti bilang, kalau mereka menganggap bahwa itu kebenaran, jangan lupa orang yang mengajarkan itu kepadamu. Jadi kau jangan bilang lupa Luther, kau bilang itu paling benar ya, kamu harus ingat. Penuhi apa yang dikatakan dalam kitab suci. Dan jangan lupa orang yang mengajar. Tuh, berterima kasih sama Luther, kunjungi makamnya, tabur bunga, bilang terima kasih sama pahlawanmu. Tapi mereka ke Holy Land juga, ke gereja Katolik, tur Holy Land-nya. Mana ada ke makamnya Luther? Ya kan, Uncle? Betul. Macam dia type tetapi tidak omong apa-apa. Iya, belajar Alkitab Katolik tapi dibolak-balik sesuka hatinya. Sekarang Yulita kalau mau naik type dulu. Oke, saya ini boleh tanya naik. Kalau tidak usah. Kita tidak mengerti, kita tanya siapa mereka yang diam-diam. Iya. Yang saya lucu tuh kalau yang begini belajar kitab suci mereka hilang semua. Kalau Romo Patris punya mereka bisa serang. Ya. Bingung saya Protestan yang begini. Mereka kan soal skriptura jadi. Pas ada yang ahli skriptura, tiba-tiba lenyap. Ya takut kalau mereka muncul di sini rusak semua mereka persepuluhan.
Mereka pikir hanya mereka yang tahu Ada- skriptur. Ada yang tanya tadi Romo nggak terbaca. Apa tanya apa sama Romo? Yang mana? Ada yang tanya tadi Romo nggak terbaca. Waduh, saya harus pamit pergi doa sudah ya teman-teman. Saya pamit ya. Ya betul. Di Katolik tidak ada Kapan Liga kewajiban Perancis? 40 hari. Saya Perancis tidak suka. Saya lebih kepada Liga Inggris atau Liga Spanyol. Wais. Kelasnya beda kah? Jangan Budi Asali terus lah yang disuruh debat sama Romo. Cari yang bisa naik turun surga dong. Ya saya undang itu MYM yang Patrice Smith itu tantang dia bilang hubungi admin. Ya, hubungi admin, Yakob hubungi admin untuk telepon, dia bilang tidak hanya pakai type saja. Orang-orang begini ini kurang ajar bagi saya ini. Tidak berani. Bagaimana saya mau debat? Bilang mau undang debat tapi mau telepon supaya tahu siapa yang ngomong dengan saya. Ini tidak bisa, tidak boleh. Telepon tidak boleh, video call hanya bisa chat. Ini pengecut semua, tipe-tipe pengecut. Repot memang mereka itu. Kalau si Patrice Smith itu Pater cukup dengan kami aja Pater. Ngapain Pater mau ladeni? Tidak mau kasih tutup dia mulut tuh, kasih tutup dia mulut yang cerewet, yang aneh-aneh, kasih tutup dengan ayat saya supaya dia mengerti itu. Dia belum punya gereja Romo, jadi mencari siapa yang mau mengontrak dia. Dan dia mau kontrak tuh Pak. Tidak, biar saya nanti kitab suci yang kontrak dia, tutup dia mulut itu. Udah capek-capek belajar teologi, nggak ada yang kontrak dia kan Romo untuk khotbah, nggak dapat perpuluhan Romo. Oke, saya pamit ya. Saya pamit. Turunkan saya, sudah mau doa. Ya Romo, God bless you. Mau doa saya. Om Rianto, selamat. Oh ya, kalian lanjut. Turunkan Kasih saya. berkat dulu tuh, minta berkat tuh yang di bawah. Dan Bapak Putra Roh Kudus, amin. Kasih Romo, Romonya belum diturunkan udah kabur. Udah ya guys.